Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, barokah, dan berlimpah, dan senantiasa keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin ya Robbal 'Alamin. Kita juga doakan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Kita support terus kepolisian Indonesia, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini, khususnya Polda Jabar. Ada beberapa informasi yang memang informasi masuk tetapi tidak di blow up di media karena tidak adanya bukti. Jadi tidak bisa di-up di media. Akhir-akhir ini. Nah, kalau saya coba mencermati adanya YouTuber masuk ke dalam TKP, ya, sebelum kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat, sebelum ada kejadian penangkapan, ya. Jadi satu hari itu ada penangkapan saksi S yang di Muara Angke. Nah ini satu hari sebelumnya Pak Rohman Hidayat datang ke penyidik yang dulu pernah memeriksa Pak Yosep, melaporkan hal tersebut, yaitu adanya YouTuber masuk, sehingga Pak Rohman Hidayat mengatakan bahwa adanya pengrusak ya inilah salah satu jadi TKP jadi rusak seperti itu, ya. Nah, kita tidak tahu masuknya itu kemana, masuk ke TKP-nya. Apakah masuk ke halaman rumah, ya, ataukah masuk ke dalam rumah? Kita tidak dijelaskan oleh Pak Rohman di sana, ya. Tapi cuma dibilang bahwa masuk TKP. Dan membuat konten. Sebenarnya permasalahannya begini. Apakah kalau misalkan membuat konten, tadi pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang melihatnya itu. Di video saya sebelumnya mengatakan siapa yang melihatnya. Nah, kalau misalkan saya sudah, karena di video saya sudah dibahas, ya itu. Sekarang saya akan membahas begini. Ini sebenarnya kesempatan. Harus di blow up di media ini. Siapa YouTubernya yang bisa masuk ke dalam TKP? Harusnya disebutkan ini, ya, sama Pak Rohman Hidayat, siapa nih YouTubernya. Karena kalau masuk TKP udah kena pasal. Kenapa? Karena pada saat itu polis lain belum dibuka. Ya kan? Kalau polis lain udah dibuka nggak akan masalah. Pak Rohman Hidayat juga tidak akan melaporkan. Tapi kalau misalkan sudah belum dibuka, kan pasti ini kan ada permasalahan. Berarti ada sesuatu hal. Kalau dilaporkan, apakah ada tindak lanjut dari pihak kepolisian untuk minimal memanggil, ya, minimal kan harus dipanggil itu. Keperluannya apa? Nah, ini yang keperluannya. Kalau misalkan gini, keperluannya konten, ya, tentunya kita bertanya apakah yang bersangkutan YouTuber itu tidak mengerti masalah melewati apa konsekuensinya melewati garis polis line, ya, demi sebuah konten sehingga masuk ke dalam TKP. Kan itu jadi permasalahannya. Nah, yang kedua, permasalahannya yang disampaikan oleh Pak Rohman, ini benar apa tidak gitu. Ya. YouTuber yang masuk ke TKP itu benar apa tidak? Permasalahannya kan itu sekarang. Ya. Kan Pak Rohman Hidayat di Bandung kantornya. Siapa yang melaporkan ini kepada Pak Rohman Hidayat? Siapa yang melihat? Pertanyaan besar itu sebenarnya. Dan ini serius. Bisa dilaporkan ke polisi, betul. Karena masuk dalam TKP. Nah, siapa dong ini? Apa nama YouTuber ini? Dan
Apa kelanjutannya setelah dilaporkan oleh pihak Pak Rohman Hidayat? Siapa YouTubernya? Ya, ada kepentingan apa sehingga kita bisa nanti mengambil kesimpulan. Oh, YouTubernya YouTuber si ini misalkan ya. Berani-beraninya masuk ke dalam TKP. Hingga sampai buat konten. Apakah dia tidak mengerti masalah konsekuensinya masuk polis lain? Ya kan? Kepentingan apa? Apalagi, nah kita tidak tahu nih apakah masuknya ke dalam halaman rumah atau masuk ke dalam rumah. Kalau masuk ke dalam rumah, wah ini ada apa? Ya, kita tidak tahu juga. Apakah masuk ke rumah kan juga harus pakai kunci. Siapa yang ngasih kuncinya? Oh, nggak lewat pakai kunci, nggak dobrak pintu misalkan. Seperti tayangan video saya yang tadi malam. Ada pintunya itu, engsel bawahnya itu terbuka. Sehingga pada saat Kang Yoris membuka kunci pintunya, pada saat dibuka pintunya itu di bawahnya itu ngangkat itu. Jadi seolah-olah seperti engselnya ngebuka itu. Ya. Jadi yang engsel bawah itu ngebuka sehingga ngangkat begitu si pintunya. Coba lihat di video ya saya sebelumnya itu. Ya, itu kelihatan si pintunya itu ngebuka. Apakah lewat situ si YouTubernya masuk ke dalam? Kan ini luar biasa kalau misalkan memang itu terjadi ya. Masuk lewat situ, mendobrak pintu, terus bikin konten. Tapi nggak lucu juga sih sebenarnya. Kalau dikatakan oleh Pak Rohman demi membuat konten di dalam TKP, dan sudah diberikan linknya kepada pihak penyidik. Kalau misalnya sampai mendobrak pintu misalkan ya, wah ini sangat tidak lucu lah kalau begitu ya. Kalau tujuannya bikin konten. Kecuali kalau tujuannya untuk merusak TKP. Nah, kalau bikin konten rasanya, ya tadi bilang saya nggak lucu. Bikin konten masuk mendobrak, wah itu sudah nekat ya. Kan nanti kontennya ketahuan kalau begitu. Jadi kelihatan bodohnya dong kalau gitu. Jadi justru pertanyaannya apakah benar ada YouTuber yang masuk ke dalam TKP? Pertanyaannya itu sebenarnya. Ya, sehingga sampai dilaporkan kepada pihak penyidik oleh Pak Rohman. Kan tentunya begini, Pak Rohman pada saat menerima laporan ya, kan kita mungkin ya Pak Rohman tidak melihat langsung tapi ada laporan. Nah pada saat menerima laporan itu kan pasti Pak Rohman nanya mana sih buktinya gitu kan. Bahwa Anda melaporkan ada YouTuber itu mana buktinya gitu kan. Harusnya begitu kan. Ada bentuk Anda merekam seseorang itu masuk TKP. Apakah apa yang membuktikan bahwa ada YouTuber ke sana gitu? Berbentuk apa? Ya. Ataukah hanya melihat oh YouTuber itu bikin konten di dalam TKP misalkan. Mungkin itu laporannya barangkali. Dia bikin konten, kemudian dilihat kontennya. Oh ada di TKP. Kalau saya lihat sih YouTuber siapa ya? Yang mengawal kasus Subang ini kan kita sudah jelas ya orang-orangnya ya. Orangnya udah jelas yang sering mengawal kasus Subang. Terus kok dia berani bikin konten di dalam gitu kan? Ya itulah kita tidak tahu siapa. Makanya sebenarnya kita pengen tahu nih kepada Pak Rohman Hidayat nih ya. Siapa sih YouTubernya yang masuk ke dalam TKP gitu ya. Saya sudah menanyakan, waktu saya sampaikan, saya sudah menanyakan ke Kang Yoris. Kang Yoris tidak tahu, tanyakan aja ke Bapak. Kemudian saya tanyakan ke Pak Yosep malah tanyakan aja ke penyidik katanya gitu. Tanyakan saja ke penyidik seperti itu. Aduh, kalau ke penyidik saya lewat mana? Nanyakan, saya tidak punya akses ke penyidik ya. Jadi kesimpulan daripada konten saya ini hari ini adalah apa kelanjutannya setelah Pak Rohman Hidayat melaporkan YouTuber tersebut. Harus ada kelanjutan dong, karena ini kan hukumannya kan dengan pasal nih kan ada apa namanya masuk ke dalam TKP pada saat polis lain masih ada kan ini hubungannya dengan pasal kan, jadi harus ditanya apa maksudnya. Apakah disengaja apa tidak sengaja YouTuber itu masuknya. Gitu masalahnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.